Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, kemarin ada yang nanya nih ya, ada muslimah yang nanya, gimana sih kategori laki-laki yang baik dan pas untuk dijadikan suami agar dia bisa membimbing kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk muslimah pertama ya, ingin saya sampaikan bahwa insya Allah semua lelaki selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lelaki yang baik. Cuma yang kedua, ternyata iman saja, yakin saja dengan adanya Allah Subhanahu wa taala itu belum cukup, harus dibarengi dengan ketaatan. Maka yang pertama, kalau kita mau pilih seorang suami, yang pertama lihat apakah dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini penting. Sebab kenapa? Bila dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya akan lurus, maka langkah-langkahnya akan membimbing kita, utamanya muslimah, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, lihat agamanya. Mesti wajib lihat agamanya, lihat bahwa dia adalah seorang lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihatlah apakah lelaki ini adalah lelaki yang menjaga diri ya. Jadi kategori lelaki yang baik dalam Islam itu adalah yang menjaga diri. Kata Allah, kullil mu'minina yaghudduna min absarihinna. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman itu, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Artinya apa? Ketika perintah Allah yang satu ini dia jalankan, dia menundukkan pandangannya, dia memelihara kemaluannya, maka dia pasti pemuda laki yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan layak dijadikan menjadi seorang imam. Sebab bila dia taat kepada Allah, menundukkan pandangannya, artinya dia ciri-ciri laki-laki yang setia. Yang kedua, lihat apakah dia adalah laki yang punya jiwa kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Jadi lelaki Allah ciptakan itu 'ala nisa'i, ada untuk pemimpin bagi kaum wanita. Kalau laki-laki yang taat kepada Allah, dia punya sifat-sifat pemimpin, punya jiwa melindungi wanita ya, wanita yang tentunya sudah halal untuk dia siap berada di depannya ya. Jadi dia gentle ya. Ini kan keren kan kalau dia gentle, dia berani di hadapan perempuan, melindungi perempuan ini ketika dia butuh seorang imam, ketika dia butuh seorang pemimpin yang dia berani di depan dia, maka dia adalah laki-laki yang baik di hadapan Allah dan baik dijadikan seorang suami. Laki-laki yang siap berada di hadapan wanita ketika wanita membutuhkan stamina, membutuhkan kepemimpinan yang memang ketika wanita berada di belakang dia berasa nyaman. Nah, ini juga ciri laki-laki yang baik. Dan yang terakhir, dia adalah laki-laki yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Laki-laki yang selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu tampak dari aktivitas kesehariannya. Laki yang mengharapkan ridha Allah, tentu dia akan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau dalam setiap aktivitas kehidupan dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan ridho dari manusia, maka dia adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang cocok dan pas dijadikan imam dalam bahtera rumah tangga. Sebab kenapa? Bila kepada Allah dia taat, maka kepada yang lain dia juga pasti akan baik. Bila syariat Allah dia jalankan, bila ketaatan kepada Allah dia laksanakan, maka kepada seluruh perintah-perintah Allah pasti dia lakukan. Melindungi wanita ya, menjadi pemimpin bagi wanita, menjadi imam dia, membangun bahtera rumah tangga yang baik, mengajak wanita itu berjalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi
kalau kepada Allah saja dia tidak taat, apalagi kepada sesama makhluk. Yang makhluk itu mungkin tidak memberi dia rizki, tidak memberikan dia kehidupan, bahkan tidak bisa memberikan dia makan, hanya bisa memberikan kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Artinya apa? Jika kepada selain jika kepada Allah dia taat, maka jangan harap kepada selain Allah, hanya kepada makhluk pasti dia hanya bermain-main saja. Nah itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa jadi jawaban, dan mudah-mudahan bisa membuat kita semakin mantap ya, untuk memilih siapa yang pas dan cocok untuk menjadi imam kita ke depannya, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.